Halo teman-teman YouTube, selamat datang di video terbaru di channel Wijaya. Dan pada video kali ini saya akan melakukan full review dari smartwatch Z69 Ultra yang sudah saya pakai hampir 1 bulan teman-teman YouTube. Dan smartwatch ini menarik perhatian saya karena looks-nya yang mirip ke Apple-Applean dengan harga terjangkau. Dan bagaimana reviewnya? Check this out. Oke, hal pertama yaitu masalah desain teman-teman YouTube. Jelas bahasa desain dari Z69 Ultra ini sangat terinspirasi dan sangat-sangat mirip dengan Apple Watch Ultra teman-teman YouTube. Dari looks-nya saja sudah sangat mirip ya. Dari looks-nya sangat mirip, dan tidak hanya itu, ini dimensi dan ukurannya juga sangat-sangat serupa dengan Apple Watch Ultra teman-teman YouTube. Karena saya membeli aksesoris Apple Watch Ultra yaitu strap dan case-nya ini langsung plug ketiplek bisa dipasangkan di Z69 Ultra teman-teman YouTube. Ya memang secara umum ya smartwatch ini terbilang tidak memiliki identitas ya, karena sama persis dengan Apple Watch Ultra. Namun itu membuatnya bisa menggait pasar pengagum Apple Watch Ultra dengan budget minim, dan juga bagusnya lagi, aksesoris Apple Watch Ultra bisa dipakaikan di smartwatch ini. Menurut kalian bagaimana nih? Kekurangan atau kelebihan? Tulis di kolom komentar ya. Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah terkait baterai life teman-teman YouTube. Yes, Z69 Ultra ini bisa bertahan hingga 3-6 hari teman-teman YouTube. Tentunya tergantung penggunaannya. Ya, jika digunakan dalam kondisi yang medium cenderung berat ya, smartwatch ini hanya bertahan 3-4 hari teman-teman YouTube. Namun jika pemakaiannya normal bisa hidup sampai 4-5 hari, dan pemakaian ringan bisa 6 hari lebih teman-teman YouTube. Itu mode baterai saver ya, hemat baterai, hemat daya. Sedangkan untuk waktu casnya, smartwatch ini bisa terisi penuh dalam waktu 1 jam 45 menit mulai dari 12 sampai 100% teman-teman YouTube. Dan animasi saat dicasnya dia akan seperti ini teman-teman YouTube. Nah, ada animasinya, dan apabila diputar horizontal maka dia akan seperti ini teman-teman YouTube. Yes, dia menggunakan magnetic charging ya, tidak ada pin di belakangnya, dan menggunakan magnetic charging. Aspek selanjutnya adalah tentang sensorik, pengukuran sensoriknya teman-teman YouTube. Yes, memang smartwatch ini identik dengan berbagai pengukuran sensorik yang menarik perhatian untuk mengukur kesehatan teman-teman YouTube. Dan tidak terlepas di si Z69 Ultra juga ini sudah memiliki pengukuran sensorik tersebut. Ada berbagai macam pengukuran sensorik yang ada di sini ya, seperti sleep tracker ya, kemudian heart rate, blood pressure, SpO2, temperatur, kemudian ada altitude pressure, kemudian blood sugar, dan lain sebagainya teman-teman YouTube. Dan teman-teman YouTube, jika kalian mengharapkan pengukuran sensorik akurat di harga smartwatch 150.000 teman-teman YouTube mungkin terlalu berekspektasi ya, karena setelah saya pakai dalam waktu hampir 1 bulan ya, pengukuran untuk stepnya memang tidak terlalu terpaut jauh ya. Stepnya lumayan akurat ya. Di sini kita bisa memasukkan di widget-widgetnya yang ada di sini. Di sini hanya bisa dipakaikan 5 widget teman-teman YouTube. Dan pengukuran stepnya terbilang cukup akurat ya. Saya menghitung dengan menghitung langkah sendiri, kemudian saya melihat menjumlahkannya di smartwatch, penambahannya ini cukup akurat. Namun untuk penghitungan sensorik lainnya seperti blood pressure, kemudian heart rate, SpO2, bahkan di sini ada penghitungan temperatur ya, kemudian ada penghitungan
Gula darah teman-teman YouTube, penghitungan gula darah ini pun terbilang kurang akurat teman-teman YouTube. Ya memang untuk heart rate saya sudah melakukan pengukuran dengan membandingkan dengan alat ukur tensi dan tensi darah ya, blood pressure dan heart rate. Namun untuk yang SpO2, glukosa darah, saya memang tidak memiliki alat pembanding ya. Tidak bisa dikatakan bahwa ini akurat atau tidak karena saya tidak memiliki bahan pembandingnya. Dan juga untuk temperatur, karena kalau temperatur ini kan biasanya kalau kondisi normal ya dia hanya ya tetap menampilkan kondisinya normal ya teman-teman YouTube. Jadi ini bisa dihitung keakuratannya kalau kita sedang posisi demam ya, baru ini bisa dipastikan akurat atau tidak. Tapi yang jelas dengan harga 150.000 teman-teman jangan terlalu berharap bahwa ini pengukuran sensoriknya itu akurat. Namun kalau untuk penghitungan langkah saya bisa simpulkan ini cukup akurat teman-teman YouTube, cukup akurat. Lalu fitur lainnya banyak sekali teman-teman YouTube yang perlu kita ketahui tentang smartwatch Z69 Ultra ini. Dia memiliki sistem lock watch face teman-teman YouTube. Jadi kalau kita putar watch face-nya ini tidak berganti karena sudah dikunci, dan kita bisa membukanya lagi dengan men-swipe dari kiri ke kanan. Nah, kalau sudah dibuka di sini maka dia bisa diganti dengan mudah dengan memutar crown-nya ya. Jadi disediakan beberapa watch face di Z69 Ultra, dan juga tentunya kita bisa menggunakan gambar dari galeri kita untuk sebagai watch face teman-teman YouTube. Kemudian dia memiliki juga AOD teman-teman YouTube, always on display ya, seperti ini ya. Dia always on display-nya memang tidak mengikuti dari si watch face-nya ya. Jadi ada pilihan dua ya stylenya, yang bentuk digital dan juga bentuk analog seperti ini. Dia juga bisa atur ya waktunya menyala sampai 180 detik. Kemudian untuk screen of time-nya ini ada never teman-teman YouTube. Wah, luar biasa, cakep. Never, tidak pernah mati. Tapi kalaupun dipasang never ya, tapi kalau race-nya menghadap dibalikan ke arah berlawanan muka, dia tetap akan mati ya itunya layarnya. Dan juga bagusnya lagi, dia ketika layarnya ditutup dia akan mati teman-teman YouTube. Ini fitur yang cukup bagus yang ada di smartwatch ini. Selain itu ini juga bisa setting waktu secara manual teman-teman YouTube. Setting waktu secara manual. Ya, dia bisa disinkronkan ke aplikasi dan juga bisa setting manual teman-teman YouTube. Selain itu dia juga memiliki namanya drain off teman-teman YouTube. Ini gunanya apabila smartwatch ini terkena atau kemasukan air ya. Jadi ini bisa di drain off supaya cairan-cairan yang masih tertinggalnya bisa keluar dari smartwatch ini. Cukup keren nih, padahal ini memiliki sertifikasi hanya IP67 ya, hanya IP67. Selain itu dia juga bisa tentunya musik kontrol ya teman-teman YouTube, bisa musik kontrol. Untuk fiturnya ya hanya next, pause, kemudian meningkatkan volume dan mengurangi volume untuk musik kontrolnya. Dia juga memiliki kalkulator, alarm, stopwatch, timer tentu saja, find my phone tentu saja untuk membunyikan handphone ketika kita tidak menemukannya. Tentunya harus tersambung dulu ke Bluetooth ya teman-teman YouTube. Kemudian ada kamera shutter ya. Memang kamera shutter ini kita tidak menggunakan aplikasi bawaan dari smartphone ya. Jadi menggunakan aplikasi RD Fit baru kamera shutternya bisa digunakan. Kemudian ini jangan heran, ini juga memiliki game ya teman-teman YouTube. Ada dua game di sini, Bird dan balapan mobil. Kemudian dia juga memiliki fitur NFC teman-teman YouTube, fitur NFC dan juga
memiliki fitur like sosmed teman-teman YouTube. Jadi di sini yang pernah saya coba, dia bisa untuk like di TikTok, bisa di next ya, kemudian diturunkan dan naikkan volume. Ini juga di Reels juga bisa berfungsi ya teman-teman YouTube untuk sosial medianya. Cukup banyak ya fiturnya. Dan sebagai catatan ya teman-teman YouTube, untuk yang NFC-nya saya belum pernah bisa ya menggunakan fitur NFC ini. Jadi caranya di aplikasinya ya, di RD Fit ini kita bisa memasukkan sebuah card back seperti ini, dan kita masukkan recording entry card ya. Kita bisa menggunakan akses ya, kontrol cardnya ini. Katanya sih dalam tulisannya ini bisa untuk membuka pintu yang model sensorik seperti fingerprint teman-teman YouTube. Kan ada ya sekarang model handle pintu yang modelnya fingerprint dan juga bisa menggunakan kartu ya. Jadi dia bisa dimasukkan pembukaan kartunya di sini, direkam di RD Fit-nya. Kemudian setelah ini dimasukkan, kemudian ini bisa dikirimkan ke smartwatch, sehingga nanti smartwatch-nya bisa untuk membuka pintu yang sensorik fingerprint teman-teman YouTube. Saya belum pernah menggunakannya, dan caranya di aplikasi RD Fit ini teman-teman YouTube. Ya saya nggak tahu ini bisa apa enggaknya, tapi yang jelas ya teman-teman YouTube, jelas dia memiliki NFC ya. Karena kalau kita dekatkan seperti ini ya, kita nyalakan dulu NFC-nya. Kalau kita dekatkan seperti ini, nah dia akan terbaca sebagai NFC ya, terbaca sebagai NFC. Jadi artinya dia memang jelas memiliki fitur NFC, tapi penggunaannya hanya untuk membuka kunci seperti itu ya. Belum dicoba ya teman-teman YouTube. Jika teman-teman punya pengalaman, silahkan share di kolom komentar teman-teman YouTube. Itu fitur-fitur yang ada di Z69. Kemudian untuk fitur olahraganya ya, fitur olahraganya ada 48 mode olahraga, termasuk di dalamnya ada berenang teman-teman YouTube, yang tidak sejalan dengan IP ratingnya ya, cuma 67, tapi bisa ada mode olahraga swimming. Jangan coba-coba di bawah berenang teman-teman YouTube, karena IP 67 itu tidak tahan direndam ya teman-teman YouTube. Kemudian tampilannya hampir sama semua teman-teman YouTube, mau modenya running lah, berenang lah, semuanya tampilannya sama nih teman-teman YouTube. Hanya ada penghitungan waktu, kemudian heart rate, kalori, step, dan kilometer. Di swipe ke kiri ada pause dan stop, di swipe ke kanan ada musik kontrol nih teman-teman YouTube. Ya memang dia tidak ada storage-nya ya, jadi dia hanya next dan pause dari musik yang ada di smartphone ya teman-teman YouTube. Dan teman-teman bagusnya dibandingkan di merek sebelah, dia masih tetap ada petunjuk jamnya walaupun kita masuk ke mode olahraga. Dan untuk stopnya kita tahan lama ya di sini. Dan jeleknya lagi, dia tidak ada recordingnya ya di smartwatch-nya. Jadi telah dilakukan mode olahraga apa saja, dan itu kekurangannya. Jadi kita harus masuk ke aplikasi RD Fit, dan itu pun dia hanya tertulis di sini teman-teman YouTube, tertulis di sini dan tidak bisa diapa-apain lagi. Hanya catatan berapa menit saja dan berapa kilometer kita melakukan olahraga itu teman-teman YouTube. Kurang lengkap datanya, dan ini bisa dibilang mungkin hanya gimmick teman-teman YouTube, hanya gimmick saja. Dan kalau kita ke RD Fit-nya ya, di sini ada share image ya. Terkejut saya, ada share image ke Strava ya. Ternyata ini hanya istilahnya seperti screenshot ini, kemudian di upload di Strava ya. Jadi datanya tidak dibawa ke Strava, cuma share image-nya aja.
ya namanya juga 150.000 teman-teman YouTube. Jadi berharap kalau sensoriknya akurat dan fitur olahraganya juga bagus, ya terlalu berlebihan sih kalau dibilang. Kemudian aplikasinya menggunakan aplikasi AirDavid teman-teman YouTube, yang di video unboxing saya kemarin waktu unboxing dan hands on saya bilang AirDavid itu lebih bagus dari FitCloud Pro ya, karena market watch face-nya cukup banyak ya. Ternyata setelah saya scroll satu-satu ya, menurut saya ini selera ya. Jadi watch face-nya ini sangat norak teman-teman YouTube. Saya banyak yang nggak suka dari watch face ini. Jadi saya revisi pernyataan kalau AirDavid cukup bagus dibandingkan FitCloud Pro. Dan saya bilang juga di customize-nya ini memang memiliki fleksibilitas karena bisa digital dan analog seperti ini ya. Terus saat kita memilih background pun misalkan seperti ini ya. Nah, ini kualitasnya langsung diturunkan teman-teman YouTube, langsung diturunkan, tidak aslinya gambar yang kita upload di sini. Dan bagusnya lagi dia bisa menggunakan variasi yang cukup banyak, kemudian ada ornamen yang bisa kita masukkan, dan juga kita bisa memasukkan teks-teks dan juga bisa coret mencoret seperti ini. Tapi ya satu poin penting, gambarnya diturunkan kualitasnya, ini jadinya nggak bagus masuk ke smartwatchnya. Mengecewakan sih menurut saya ya. Coba fitur yang customize-nya itu tidak diturunkan kualitasnya, mungkin ini kita bisa lebih kreatif ya dalam membuat watch face untuk si Z69 Ultra. Dan selanjutnya masalah notifikasi teman-teman YouTube. Ya, notifikasi WA sudah bisa masuk ke smartwatch ini, dan memang karakternya ini tidak banyak teman-teman YouTube. Nah, padahal kalau dibilang ya ini masih cukup luas ya, layar yang bisa dimasukkan tulisan, tapi ya ternyata nyatanya karakternya sangat terbatas ya. Karakternya sangat terbatas ya, walaupun dia sudah bisa diberi keterangan bahwa ini WhatsApp dari grup dan pengirimnya siapa ya, sudah ada pemisahan ya, tapi karakternya cuma sedikit teman-teman YouTube. Dan banyak yang nanya juga apakah ini bisa dipakai untuk mengangkat WhatsApp call teman-teman YouTube. Apakah bisa digunakan untuk WhatsApp call? Kita coba sekarang. Untuk WhatsApp call tentunya kita harus menyambungkan Bluetooth-nya ya. Bluetooth-nya disambungkan. Jadi di sini nanti di smartphone-nya ada dua ya, Z69 Ultra dan Z69 Ultra Call. Jadi Z69 Ultra Call-nya ini bisa dipakaikan untuk media audio, phone call, dan kontak sharing. Lalu bagaimana ketika ada telepon WhatsApp? Kita coba ya teman-teman YouTube. Nah, teman-teman YouTube, kalau ada WhatsApp call dia seperti ini tampilannya, bergetar, dan pilihannya ini mengencangkan atau mengecilkan suara. Kemudian ini mematikan mikrofon, dan ini. Nah, seperti ini aja teman-teman YouTube. Kita tidak bisa mengangkatnya. Kita tidak bisa mengangkat teman-teman YouTube. Hanya seperti itulah tampilannya. Dan kalau ini sudah diangkat ya, suaranya dan mic-nya bisa langsung dari smartwatch. Jadi WhatsApp call-nya belum bisa terima teman-teman YouTube. Belum bisa menerima telepon WhatsApp. Sayang sekali ya, banyak ditanyakan ini. Kemudian fungsi lainnya yaitu dia mempunyai fungsi Siri teman-teman YouTube. Fungsi Siri itu ya sama seperti
Google Assistant ya, gunanya dia harus ditekan dulu ya, buka WhatsApp. Nah, jadi dia bisa langsung membuka WhatsApp ya. Kayak gitu teman-teman, fungsi dari si Siri ya, Siri. Karena ini ke Apple-Applean jadi ya namanya Siri. Sebenarnya ini karena dipasangkan di Android jadinya Google Assistant ya. Kemudian dia juga bisa membuat QR code ya, QR code yang kita masukkan dari smartphone kemudian ditransferkan ke sini ya. Di sini ada QR code ya seperti ini ya. Saya telah membuat QR code untuk WhatsApp, nomor WhatsApp saya seperti itu. Kemudian ada fitur di sini tulisannya ada fitur built-in GPS ya, built-in GPS, tapi sebenarnya tidak ada teman-teman itu. Saya berapa kali menggunakan ya, motion tracknya ini selalu no track, jadi gimmick sepertinya. Mungkin demikian full review dari Z69 Ultra, banyak sekali yang dibahas ya, mohon maaf videonya terlalu panjang, tapi ini secara keseluruhan fitur-fiturnya. Jadi si Z69 Ultra dia bisa langsung mengatur gestur dari sini ya teman-teman. YouTube ingin mematikan juga bisa di waktu ya, dari aplikasinya. Kemudian banyak yang bisa diatur dari sini ya, alarmnya bisa diatur langsung di smartwatchnya, berbeda dengan merek sebelah yang semuanya selalu banyak bukanya di smartphone ya. Jadi ini lebih fleksibel karena bisa langsung digunakan di Z69 Ultra. Kesimpulannya, apakah ini worth it apa enggak? Di harga 150, kalau kalian mencari sensoriknya yang akurat dan sportnya yang cukup menunjang ya, ini bukan pilihannya ya. Tapi kalau untuk gaya-gayaan, untuk mencari tampilan ala-ala iPhone ya, Apple Watch dengan budget yang minimum dan dengan fitur-fitur yang saya jabarkan tadi ya, ini cocok untuk kalian. Dan juga untuk tangan pria ini sepertinya ukuran yang sangat tepat. Jika video ini bermanfaat, silahkan ketik like dan juga tentunya jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan tunggu komparasi antara Z69 dengan si itel Smartwatch 011 di video selanjutnya. Bye guys. Penuh warna dalam alunan kita, bintang bersinar.